Persiapan kami sabar dan selalu waspada, itu aja. Ya, pesan untuk kami, untuk pemuda Kabupaten Siak, saya sudah memberikan contoh yang terbaik untuk Riau, khususnya Kabupaten Siak, untuk pemuda-pemuda Kabupaten Siak agar mengikuti jejak kami sebagai petarung yang diunggulkan di Indonesia ini, yaitu MMA One Pride. Semoga One Pride ke depan makin top, makin jos, makin terdepan. Sudah siap menggelar partai perbaikan peringkat di kelas strawweight 52,2 kg. Langsung saja kami perkenalkan kembali ke hadapan Anda. Fighters kita di sudut biru. From Siak Sri Indrapura, 39 tahun 163 cm. Dengan disiplin bela diri, silat dan juga wushu. Budak Sungai Jantan from Persigo Riau Fighting Club. Karjak. Sangat berat sekali. Di sini kita lihat menyayangkan sikap dari Trisonobi pada saat dia masuk. Ini kelihatannya cukup overweight, signifikan juga perbedaan badan. Cukup signifikan, 2 kilo. 2 kilo. Kelebihan berat badannya. Namun salut untuk Sukarjak. Dia tidak bergeming dan siap menghadapi lawan yang over 2 kilo. Dari Bad Nurmadisa Academy, Sukarjak melanjutkan pertandingan. Kita lihat di sini ronde pertama masih berjalan. Ronde kedua tadi. Baik sekali. Body kick sampai badan telak sekali. Side kick coba saja. Dibalas. Lumayan. Walaupun terblok sedikit. Slam Sabian sangat baik. That's nice dari seorang Sukarjak. Bagus sekali Body kick tendangan. yang baik dari Sukarjak lagi-lagi. Atas nama Sukarjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali hadir bersama saya Cahya Ici di program Karisma. Sosok inspiratif kita kali ini saya hadirkan fighter asal Siak yang pernah mengikuti ajang One Pride MMA di Jakarta. Dan bagaimana kisah suksesnya fighter asal Siak di ajang MMA ini? Dan saya sudah bersama fighter asal Siak nih, budak Siak, budak Sungai Jantan, Bang Jajak Sukarjak. Ya. Halo, assalamualaikum Bang Jajak. Oke, apa kabarnya nih Bang Jajak? Sehat. Oke, sehat ya Bang Jajak. Nah, Bang Jajak sebagai fighter nih, pernah ikut fighter di MMA di Jakarta. Mungkin Bang Jajak bisa menceritakan gitu kan, bagaimana awal mula Bang Jajak ikut di MMA ini? Di MMA ini yaitu cabang bela diri wadah bela diri campuran, yang di situ berbagai macam aliran bela diri ada silat, wushu, jiu-jitsu, mungkin juga gulat, itu ada semua di situ. Jadi rasanya kita sebagai seorang olahraga bela diri, kalau belum pernah mengikuti MMA rasanya belum cukup, belum pas rasanya. Saya di bela diri ini menggeluti bela diri ini dari tahun 1999, sudah mewakili Riau di Porwil Jambi dalam cabang pencaksilat. Nah,
baru saya tertarik dengan bela diri MMA ini karena memang sangat menantang sekali. Dan saya juga pernah meraih medali di PON Riau 2012 dalam cabur wushu. Dan alhamdulillah saya bertekad untuk terus berjuang memajukan olahraga di Siak ini dari cabang MMA agar generasi muda bisa mengikuti jejak kami. Oke, Bang Jaja, Bang Jaja kan sudah menggeluti 21 tahun ini ya bela diri ini, dan akhirnya bisa ikut di MMA juga berbagai macam kompetisi bela diri begitu kan, mewakili Siak. Bisa ikut di MMA ini seperti apa nih ceritanya Bang Jaja? Bagaimana ceritanya mewakili Siak? Begitu. Di MMA ini saya awal mulanya karena memang sangat tertarik dengan bela diri campuran ini. Kami berangkat dengan biaya kami sendiri atas nama sasana kami sendiri dengan tujuan ya ingin mengharumkan Kabupaten Siak tentunya dan mempromosikan Siak untuk ke kancah nasional maupun internasional, yaitu mempromosikan daerah Siak. Karena di MMA itu dia diliput di TV One sebagai sponsornya. Jadi mungkin harapan saya untuk mempromosikan Siak ke depan terbuka. Oke. Berarti untuk di Riau sendiri nih ya sepengetahuan Bang Jaja, kita yang di Riau ini ada berapa fighter yang pernah ikut gitu di MMA atau cuma Siak aja yang ikut? Untuk Riau ada 3 waktu selitikan kami. 1 Siak, 1 Pekanbaru, dan 1 lagi di Inhil kalau nggak salah itu. Mungkin bisa Bang Jaja ceritakan nih bagaimana pertarungan maksudnya di MMA itu seperti apa gitu kan, mulai dari Bang Jaja ikut pertama kali itu kan MMA ya Bang Jaja ya, bisa diceritakan nih Bang Jaja? Di MMA itu bela diri campuran. Di situ kalau dibayangkan bagaimana rasanya di pertarungan itu sangat berat sekali. Dan rasanya disitulah bela diri yang sebenarnya. Karena semua aliran ada, kita tidak hanya main di atas tapi main bawah juga kita harus menguasai, yaitu main ground itu harus kita kuasai juga. Jadi macam saya basic itu main di atas, yaitu silat kombinasi dengan wushu. Kami kan suka mainnya atas kalau sebenarnya ya, jadi kalau kita main di bawah itu kan nanti kita harus mengkombinasi dengan jiu-jitsu atau gulat. Dan ini kita One Pride MMA ini kita Bang Jajanya ikut itu di kelas apa? Kelas 52 stroke. Oh gitu. Berapa fighter yang Bang Jaja kalahkan mungkin begitu? Di MMA ini saya baru 1 kali bermain mengalahkan yang dari Shinobi dari Bali. 1 kali juga kalah, saya di main perdana kami kalah, yang kedua menang, yang ketiga semalam saya itu pemain pengganti. Persiapan cuma 1 minggu dan itu memang tidak ada target. Oke, mungkin persiapannya sendiri nih begitu kan, pertarungan pertama itu kalah dan berikutnya bisa menang, itu seperti apa nih? Persiapan kami yang kedua itu memang itu sudah dijadwalkan 2 bulan. Jadi dalam 2 bulan itu kami memang persiapan penuh, dan Shinobi itu dia memang sudah main 8 kali, sedangkan saya baru 2 kali. Jadi saya memang persiapan penuh. Jadi terutama fisik dan menguasai main bawah itu untuk mengantisipasi apabila dia mengajak main bawah. Cuman kalau dia tidak mengajak main bawah, main ground, ya saya juga akan melayani main atas. Berarti di MMA ini berbagai gerakan bela diri itu kita jadikan satu, dan ini menjadi satu tantangan juga begitu ya di Betul. MMA itu ya. Betul. Oke. Ya saudara, Bang Jajak ini juga telah mengikuti MMA dan menang di ajang MMA, dan juga 21 tahun sudah menekuni bidang bela diri ini. Dan tentunya Bang Jajak juga di Kabupaten Siak ini punya wadah atau perguruan begitu. Sejak kapan Bang Jajak membuat perguruannya dan apa nama perguruannya di Kabupaten Siak ini? Kami biasa berlatih di
di Siak ini yaitu perguruan atau sasana Persigu itu sudah terbentuk cukup lama sekali, bahkan sebelum saya mengikuti kejuaraan di Jambi tahun 99 Porwil Jambi itu Persigu sudah pernah berjaya. Jadi kami berlatih di sasana Persigu itu sangat mendukung pengurus-pengurus kami agar selalu menciptakan atlet-atlet yang terbaik dan siap berlaga di cabang bela diri mana saja. Oke. Jadi Bang Jaja udah berapa, maksudnya ada berapa atlet yang sudah Bang Jaja bentuk nih dalam bela diri ini? Untuk atlet kami selalu mempersiapkan yaitu di Persigu ini kami melatih silat, juga wusu. Dan wusu alhamdulillah kami sudah menyumbangkan medali perunggu di tahun 2012 PON Riau, terus mengikuti Prapon Bandung, dan ini untuk PON Riau alhamdulillah dari Siak juga khususnya dari perguruan Persigu sudah mempersiapkan atletnya satu orang nama Ahmad Sugianto di kelas 60 ya 65 kg di cabang bela diri wusu. Oke, ini berarti juga salah satu murid begitu ya? Ya, murid bela diri. Kalian Oke. Paling partnernya. Paling partnernya. Iya, betul. Oke, di bela diri ya. Dan ini bela dirinya wushu yang dia akan ikut di PON Papua. PON Papua mendatang. Insya Allah ya? 2021. Oke. Kalau tidak mundur lagi. Oke, berarti juga saudara ini Bang Jaja ini punya apa? Punya motivasi yang hebat gitu, punya murid-murid yang handal begitu ya. Sudah ikut sampai ke PON juga nantinya. Pernah juga kami mengirimkan 3 atlet seleksi di Batam yaitu UFC One Champion. One Champion sama dengan MMA juga One Pride di Jakarta, cuman dia di Batam tahun 2019. 3 orang, 2 putri, 1 putra. Itu asli ya, asli Iya. anak daerah Siak Betul. sendiri. Anak ya, Dayun, ya? anak Dayun 2, anak Bung Raya 1. Oke, Bang Jaja. Mungkin nanti kita akan tanya-tanya juga tentang prestasi yang selain MMA tadi. Boleh diceritakan nanti ya Bang Jaja. Siap. Ya saudara, nantikan Karisma usai jeda berikut. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabaau, Siang Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas beritasi. Siak TV, bijakan detik. Saudara, masih bersama program Karisma. Di sini kita masih berbincang-bincang bersama Bang Jaja yang julukannya Budak Sungai Jantan ini ya Bang Jaja. Mungkin bolehlah sedikit ya kita tahu ini Budak Sungai Jantan ini kok bisa dijuluki Budak Sungai Jantan ini bagaimana ini? Budak Sungai Jantan itu saya ambil karena saya sangat tertarik dengan sejarah Sungai Siak. Kalau tidak jantan, jangan coba-coba melewati Sungai Siak ini. Jadi saya memang sangat tertarik dengan julukan Sungai Siak ini. Makanya kalau nggak jantan, jangan coba-coba melewati Sungai Siak. Itu Iya, aja. petarung berarti harus Siap. jantan begitu Harus ya. jantan, saya harus jantan.
Oke, tadi kita sudah bicara tentang MMA, ikut kompetisi Bang Jaja di tingkat nasional gitu kan. Mungkin bisa diceritakan nih Bang Jaja, apa saja prestasi-prestasi Bang Jaja sejak tahun 99 hingga tahun 2019. Oke, terakhir. Saya pertama menggeluti dunia bela diri pencaksilat itu tahun 99, sudah mewakili Riau di Porwil Jambi, sampai selanjutnya saya ikut Porwil di Lampung, Porwil Medan, habis itu saya ikut bela diri boxer tahun derajat, juga ikut kejuaraan tinju petina, juga tinju profesional di Padang, dan juga mendapat sabuk prop di Padang, memperoleh sabuk wali kota Padang, Solok Selatan. Juga saya mengikuti cabang bela diri wusu, dan alhamdulillah saya mendapatkan medali perunggu di cabang wusu tahun 2012 di PON Riau, dan saya alhamdulillah juga sekarang melatih sebagai pelatih Riau untuk PON di Papua besok. Oh, berarti juga sudah sebagai pelatih nih ya di Riau, mungkin udah tingkatnya udah expert juga nih sebagai petarung ya. Sebenarnya kalau untuk usia saya yang sudah menginjak kepala 4 ini, tidak bisa dipungkiri fisik itu juga sudah menurun, tapi motivasi saya untuk adik-adik atau generasi penerus khususnya di perguruan kami atau mungkin anak-anak Siak khususnya, agar bisa berkarya lebih maju dan untuk mengharumkan Kabupaten Siak ini tentunya. Oke Bang Jaja, sudah banyak prestasi juga, dan sekarang Bang Jaja sebagai pelatih di Riau ini, apa yang Bang Jaja inginkan nih di Kabupaten Siak ini untuk anak-anak muda yang hobi atau ingin menekuni bidang bela diri ini Bang Jaja? Yang saya inginkan untuk generasi muda, hidup itu harus berkarya. Kalau kita berkarya, mudah-mudahan ke depan akan dikenang oleh generasi sesudah kita. Jadi berkaryalah sebanyak mungkin agar kita pernah diingat oleh generasi selanjutnya. Dan harapan kami juga untuk pemerintah Kabupaten Siak khususnya, agar sudi kiranya memperhatikan ahli bela diri yang ada di Siak ini, dengan cara mungkin memfasilitasi tempat latihan yang mungkin lebih memadai. Memang sekarang sudah cukup bagus untuk Siak, cuman mungkin ada kekurangan sedikit-sedikit, itu wajar untuk dibenahi. Khususnya kami yang di bawah, sifatnya kami bertanding ini tidak di bawah KONI, kami bertanding ini atas dari promotor atau mungkin dari sasana kami sendiri yang membiayai. Makanya kami berharap dari pemerintah kabupaten agar sudi kiranya memperhatikan nasib-nasib kami yang bertanding tidak di bawah naungan KONI. Oke. Nah, sebagai petarung yang sudah berkarya dan membuahkan hasil begitu kan sejak 21 tahun menekuni bidang bela diri ini, tentunya Bang Jaja punya wadah sasana tadi ya? Iya, betul. Di mana nih tempatnya kita nih? Kalau di sini anak-anak Siak ingin berlatih juga ikut bersama Bang Jaja, itu gimana? Siap. Kalau di Siak ini tempat latihan di Kualian Jalan Harapan, Kelurahan Kampung Repah. Kalau di Siak, kalau di Bunga Raya di Jayapura, kalau di Perawang ada juga, di Dayun juga di SMA 1 Dayun, sama 2 Dayun. Jadi sebenarnya kalau untuk perguruan atau sasana persibu itu di setiap kecamatan insya Allah sudah siap, sudah ada wadahnya. Jadi berarti udah banyak juga ya Bang Jaja ya, murid-murid Bang Jaja tidak hanya di Siak ini sendiri, di Dayun juga sudah ada, dan ingin mengembangkan lagi nggak sih di berbagai kecamatan di Siak mungkin Bang Jaja? Insya Allah kalau untuk setiap kecamatan untuk sasana persibu itu sudah ada, karena kami berdiri juga cukup lama. Bahkan saya sendiri contohnya tahun 99 itu sudah mewakili Riau
untuk di kejuaraan di Jambi. Bahkan senior kami sebelum kami juga sudah bertanding sebelum tahun itu lagi gitu. Jadi sudah cukup lama. Ya saudara, ternyata Bang Jajak Sukarja ini yang dikenal dengan budak Sungai Jantan tidak hanya menekuni di bidang bela diri, ternyata juga seorang ASN di Ya. pemerintah Kabupaten Siak ini di Satpol PP. Satpol Ya, PP. Satuan Polisi Pamong Praja. Itu sudah sejak kapan Bang Jajak? Saya di Satpol PP dari tahun 2000-an, 2002 kalau nggak salah. Itu di honor dulu, 2002 kami sudah honor. Gitu. Jadi alhamdulillah saya diangkat jadi ASN tahun 2007. 2007 dan saya juga masih aktif di cabang bela diri. Tidak juga dalam arti begini, kami walaupun di ASN kami juga tidak meninggalkan kegiatan kami di bela diri ini. Karena pada sejujurnya seharusnya seorang aparatur macam kami di Satpol ini harus memahami atau menekuni bidang bela diri tersebut. Karena jangan kami yang Satpol, yang TNI aja atau Polri yang punya dipersenjatai masih juga belajar bela diri, apalagi kami sebagai Satpol. Jadi alhamdulillah saya di ASN Satpol PP juga ini partner saya juga di Satpol juga sebagai supir Kasat Satpol PP Pak Khairudin. Oke, berarti nyambung ya ini ya. Iya, siap. Dengan menekuni bela diri juga bekerja sebagai Satpol PP itu sebagai apa ya? Sebagai ininya. Iya, Basic mudah dasarnya basic gitu ya ya. betul. Karena Satpol itu memang harus seharusnya mengerti yang namanya bela diri. Ya tidak mesti harus menguasai, tapi mengerti dan memahami yang namanya bela diri. Karena kita berbenturan dengan masyarakat langsung. Oke Bang Jaya, mungkin ada pesan-pesan nih untuk anak-anak muda di Kabupaten Siak dalam hobi bela diri ini. Untuk pesan saya untuk generasi muda, teruslah berlatih bela diri, jangan kita memikirkan semua itu harus ada uangnya, jangan. Kalau kita semua melakukan sesuatu kalau menghitung dengan rupiah maka susah untuk berhasil. Jadi berlatihlah dulu yang giat, buktikan dulu bahwasanya kita memang punya kemampuan berprestasi, baru rezeki itu tidak akan kemana. Jadi berkaryalah terus dan majukan Kabupaten Siak ini di kancah dunia nasional maupun internasional. Berarti sebagai olahragawan kita juga harus terus berkarya memajukan negeri. Betul. Siak Sri Indrapura. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakkan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV.
ini yang akan ikut di PON tahun mendatang di Papua. Oke, Ahmad sendiri mungkin sebagai murid dari Bang Jaja Sukarja nih. Siap. Ikut bela diri ini. Apa nih yang Ahmad sendiri rasakan dengan telah mengikuti bela diri sebagai anak muda Siak? Banyak yang sangat saya rasakan ya, mulai dari kesehatan tentunya sangat berpengaruh sekali, terus dari segi ekonomi juga percaya diri, lebih percaya diri kita kalau berjalan sendiri gitu, mungkin lebih percaya diri, rasa takut hilang, jadi lebih pede gitu kan. Apa nih yang Bang Jaja kasih motivasi sendiri hingga Ahmad bisa ikut sebagai perwakilan di Riau atau Siak Sri Indrapura khususnya di PON Papua mendatang? Banyak motivasi yang Mang Jaja sampaikan ke kami. Kami manggil beliau nih Mang Jaja kalau di Sasana. Oh, Mang Jaja ya. Jadi dari yang saya ingat banget, Mang Jaja waktu bilang tuh jangan pernah merasa takut. Ya, katanya satu. Yang kedua, berlatihlah dan terus berlatih sampai kejayaan menjemputmu, katanya gitu kan. Jadi gagal terus bangkit, gagal bangkit sampai sekarang, akhirnya alhamdulillah saya bisa terpilih menang kemarin di Prapon dan sekarang bisa putusan Riau ke PON Papua, alhamdulillah. Sangat ini kali ya Bang Jaja, Hubungannya sangat Bang Jaja luar biasa. Ya. Oke. Dan untuk selama latihan bagaimana Bang Jaja, sosok Bang Jaja sendiri? Sosok Bang Jaja ini, Bang Jaja sangat, dia langsung turun tangan langsung Kak. Jadi dia sebagai pelatih saya, tapi sebagai partner saya juga sparring. Jadi nggak ada untuk menjaga image sebagai pelatih itu, maksudnya nggak gimana ya dibilang, nggak jaga gengsi. Mau dipukul, mau dibanting, ya nggak jaga gengsi. Namanya juga beda lah saya melihat sosok Mang Jaja ini. Tidak seperti pada umumnya gitu kan, tidak menjaga gengsi. Jadi terus di mana sparring ya sparring, di mana bergurau gitu kan. Oke Bang Jaja, ini sertifikat pemenang One Pride MMA dan medalinya ya sebagai pemenang pertarungan itu. Oke Bang Jaja, mungkin boleh terakhir nih kita kasih slogan untuk pemuda-pemuda di Kabupaten Siak agar terus berkarya dan terus semangat. Jaya olahraga. Jaya. Saudara, demikian tadi bincang-bincang kita bersama sosok inspiratif bagaimana semangat juang budak Sungai Jantan Bang Jaja Sukarja menekuni bidang bela diri dan hingga akhirnya dapat meraih beragam prestasi membanggakan dan mengharumkan negeri Siak Sri Indrapura. Tentunya ini dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak muda di Kabupaten Siak khususnya terus berjuang harumkan negeri Siak Sri Indrapura dengan hal-hal yang positif. Saya Cahya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa sosok inspiratif karisma selanjutnya.